Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rihandoko Nurgantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah dari Pendidikan dan Kewarganegaraan, membahas kerukunan antar sara. Sebelum menjelaskan lebih jauhnya, di sini saya akan menjelaskan di awal dari pengertian dulu dari sara menurut jurnal. Mengutip dari jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada oleh Heru Nugroho, kepanjangan sara merupakan akronim dari suku, agama, ras, dan antar golongan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konsep sara, ada pengertian konflik horizontal yang dimotori oleh suku, agama, dan ras, dan juga konflik vertikal yang bersumber pada perbedaan ekonomi, politik antar golongan. Dalam sejarahnya, banyak rentetan kerusuhan dan konflik selalu didasarkan pada sentimen dan konsep sara. Hal ini dikonstruksikan oleh para pemegang kekuasaan. Mereka cenderung tidak pernah bergeming dari perspektif lain dalam memahami penyebab kerusuhan, kecuali sara yang selalu dijadikan sebagai tersangka utama dan kuasa prima dari gejolak sosial tersebut. Pengertian sara. Sara adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukaan dan golongan. Setiap tindakan yang menyebabkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan sara. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. Sara dapat digolongkan dalam 3 kategori. Kategori pertama yaitu individual, merupakan tindakan sara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam kategori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan, dan menghina identitas diri maupun golongan. Terus ada kategori kedua, itu institusional, merupakan tindakan sara yang dilakukan oleh suatu institusi termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya. Terus yang ketiga ada kultural, merupakan penyebaran mitos, tradisi, dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat. Dalam pengertian lain, sara dapat disebut diskriminasi yang merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini disebut berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia. Ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama, dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik, atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan. Masuk ada makna ras. Para ahli antropologi berusaha meneliti sifat politipis sejenis manusia dengan secara sistematis mengklarifikasikan Homo sapiens menjadi subjenis atau ras atau dasar lokasi geografis dan ciri-cirinya yang fenotipis, seperti warna kulit besar, tubuh, bentuk kepala, dan lebatnya rambut. Terus yang kedua ada ras sebagai konsep biologis. Dalam arti singkat, ras dapat didefinisikan sebagai populasi suatu jenis yang berbeda dalam frekuensi keadaan suatu atau beberapa gen yang berbeda dari populasi lain dari jenis yang sama. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, definisi itu tidak pasti karena tidak ada kesepakatan mengenai berapa banyak perbedaan genetis yang diperlukan untuk membentuk sebuah ras. Kedua,
tidak berarti suatu ras secara eksklusif mengandung varian yang khas dari sebuah atau beberapa gen. Ketiga, bahwa individu dari ras yang satu belum tentu akan dapat dibedakan dari individu ras yang lain. Suku bangsa. Istilah suku bangsa disebut ethnic group jika diterjemahkan secara harfiah menjadi kelompok etnik jika sifat kesatuan dari suku suatu bangsa berupa golongan sebaiknya menggunakan istilah suku bangsa saja. Konsep yang tercakup dalam suatu istilah suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan dari kebudayaan mereka, sehingga kesatuan kebudayaan tidak ditentukan oleh orang luar melainkan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan itu sendiri. Dalam kenyataannya, konsep suku bangsa lebih kompleks daripada apa yang diuraikan di atas, karena dari kesatuan manusia yang merasa dirinya terikat oleh keseragaman kebudayaan itu dapat meluas atau menyempit sesuai dengan keadaan. Misal, penduduk Pulau Flores terdiri dari berbagai suku bangsa itu: Manggarai, Ngada, Sika, Riung, Nagekeo, Ende, dan Larantuka. Pada dasarnya, suatu kelompok etnis mempunyai 6 sifat, yaitu pertama, memiliki nama yang khas yang mengidentifikasikan hakikat dari suatu masyarakat. Misal suku Dayak, Batak, dan Melayu. Terus yang kedua, memiliki suatu mitos akan kesatuan nenek moyang. Mitos tersebut biasanya terdapat ide dalam kesamaan asal-usul dalam waktu dan tempat tertentu, sehingga kelompok tersebut membentuk suatu kekeluargaan yang fiktif. Misalnya, suku Minahasa memiliki suatu mitos keluarga Supreme bersalah dari manusia pertama, Tawar dan Lumimut. Yang ketiga, ada kelompok tersebut mempunyai ingatan historis yang sama, atau dengan kata lain, mempunyai memori masa lalu yang sama seperti para pahlawan, kejadian-kejadian tertentu dalam hari-hari peringatan suku-suku tersebut. Terus yang keempat, kelompok tersebut memiliki kesatuan elemen budaya seperti agama, adat istiadat, dan bahasa. Terus yang kelima, kelompok tersebut terikat dengan suatu tanah tumpah darah, baik secara fisik maupun hanya sebagai keterkaitan simbolik terhadap tanah leluhur, seperti pada kelompok-kelompok diaspora. Yang keenam, memiliki suatu rasa solidaritas dari penduduknya. Yang tujuh, daerah kebudayaan. Suatu daerah kebudayaan adalah suatu daerah yang pada peta dunia oleh para ahli antropologi disatukan berdasarkan persamaan unsur-unsur atau ciri-ciri kebudayaan yang mencolok. Dengan penggolongan seperti itu, berbagai suku bangsa yang tersebar di suatu daerah di muka bumi diklasifikasikan berdasarkan unsur kebudayaan yang menunjukkan persamaan untuk memudahkan para ahli antropologi melakukan penelitian analisa komparatif. Klasifikasi berdasarkan daerah kebudayaan mula-mula dicetuskan oleh F. Boas, walaupun konsep itu menjadi terkenal dengan terbitnya buku C. Whistler yang berjudul The American Indian. Dalam buku itu, Whistler membagi kebudayaan suku bangsa India penduduk Amerika Utara ke dalam 9 daerah kebudayaan. Ciri-ciri kebudayaan yang dijadikan dari suatu penggolongan daerah kebudayaan bukan hanya unsur-unsur kebudayaan fisik saja. Misal, alat-alat yang digunakan untuk berbagai jenis mata pencarian hidup, yaitu alat bercocok tanam, alat berburu, dan alat transport, senjata, bentuk-bentuk ornamen, gaya pakaian, bentuk rumah, dan sebagainya. Tetapi juga unsur-unsur kebudayaan abstrak seperti unsur organisasi, kemasyarakatan, sistem perekonomian, upacara keagamaan, adat istiadat, dan lain-lain. Persamaan ciri-ciri yang mencolok dalam satu daerah kebudayaan biasanya hadir lebih kuat pada kebudayaan yang merupakan pusat dari daerah kebudayaan yang bersangkutan, dan makin tipis di dalam kebudayaan yang jaraknya makin jauh dari pusat tersebut. Penggolongan berbagai suku bangsa di Indonesia berdasarkan sistem lingkaran hukum adat yang dibuat oleh Van Vollenhoven. Aceh, Gayo, Alas dan Batak, Nias dan Batu, Minangkabau,
Mentawai, Sumatera Selatan, Enggano, Melayu, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sangir, Talaut, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon, Maluku, Kepulauan Barat Daya, Irian, Timur, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Surakarta dan Jogja. Terakhir ada Jawa Barat. SARA sebagai sumber kemajemukan dan demokrasi. Suku, agama, ras, dan antar golongan yang menjadi kepanjangan SARA adalah realitas sosial yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun di dalam masyarakat, baik dalam masyarakat pada jenjang perkembangan tradisional maupun modern. Kenyataan sosial menegaskan bahwa masyarakat di dunia ini terdiri dari berbagai macam etnis, agama, dan golongan. Kenyataan seperti itu tidak jarang menciptakan problem sosial seperti masalah, konflik, dan disintegrasi. Tetapi pada sudut lain, berdasarkan temuan-temuan historis, SARA justru dijadikan area pemberdayaan dan demokrasi. Elemen dalam SARA tidak selalu terpisah secara kaku. Ada kemungkinan menjadi hal yang seorang sosiolog bernama Peter Blau dinamakan cross-cutting affiliation. Misalnya, ada orang yang berbeda ditinjau dari etnis tetapi disatukan dalam agama, ekonomis, dan kepentingan yang sama. Karena SARA merupakan kenyataan sosial, maka keberadaannya tidak dapat dilenyapkan. Bahkan setiap upaya untuk melenyapkan dengan dalih apapun, termasuk menuju unifikasi melalui monolitikasi, masyarakat cenderung akan menimbulkan keresahan, gejolak sosial, kerusuhan massa, dan pasti berakhir dengan disintegrasi sosial. Pertama, ada konflik. Menurut Ralph Dahrendorf, konflik merupakan fenomena yang selalu hadir dalam setiap masyarakat manusia. Menurutnya, perbedaan pandangan dan kepentingan di antara kelompok masyarakat tersebut merupakan hal yang cenderung alamiah dan tidak terhindarkan. Namun, pihak yang menolak sudut pandang itu mengatakan bahwa akan menjadi persoalan besar tatkala cara untuk mengekspresikan perbedaan kepentingan diwujudkan dalam ekspresi yang tidak demokratis dan merusak melalui penggunaan cara kekerasan fisik. Pertama, faktor penyebab konflik. Pertama itu ada perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Terus yang kedua ada perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Terus yang ketiga perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. 4. Perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Pertama itu dari perbedaan individu yang menyeliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan suatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Sebab dalam menjalin hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu, berbisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur. Terus yang kedua ada perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan berbeda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda. Sebagai contoh misalnya, perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Terus lanjut ke perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlanjut cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial.
Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Di sini ada solusi dalam penyelesaian konfliknya. Secara sosiologis, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan atau bisa dibilang associative processes dalam proses sosial yang menceritakan. Adapun bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai yakni konsiliasi, mediasi, arbitrasi atau koersi atau disebutnya paksaan, dan juga ada detente. Nah, pertama dari konsiliasi. Konsiliasi berasal dari kata Latinnya itu conciliatio atau perdamaian, yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai. Dalam proses pihak-pihak yang berkepentingan dapat meminta bantuan pihak ketiga. Namun dalam hal ini pihak ketiga tidak bertugas secara menyeluruh dan tuntas. Ia hanya memberikan pertimbangan yang dianggapnya baik pada kedua pihak berselisih untuk menghentikan sengketanya. Contoh yang lazim terjadi perdamaian antara serikat buruh dan majikan. Kedua ada mediasi. Berasal dari kata Latin mediatio, yaitu suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan seseorang pengantara. Dalam hal ini fungsi seorang mediator hampir sama dengan seorang konsiliator. Arbitrasi berasal dari kata lain arbitrium, artinya melalui pengadilan dengan seseorang sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberikan keputusan yang mengikat kedua pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Ada koersi. Koersi adalah suatu cara menyelesaikan pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik atau paksaan psikologis. Bila paksaan psikologis tidak berhasil, dipakailah dengan fisik. Pihak yang biasa menggunakan paksaan adalah pihak yang kuat. Pihak yang merasakan yakin menang bahkan sanggup menghancurkan pihak musuh. Dan terakhir ada identité. Berasal dari kata Prancis yang berarti menggendorkan. Pengertian yang diambil dari dunia diplomasi ini berarti mengurangi hubungan tegang antara dua pihak yang bertikai. Cara ini hanya merupakan persiapan untuk mengadakan pendekatan dalam rangka pembicaraan tentang langkah-langkah mencapai perdamaian. Ya, jadi itu aja penjelasan dari kerukunan antar sara. Semoga apa yang dijelaskan dari saya ini semoga bermanfaat untuk yang bisa mendengarkan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.